Gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam organisasi. A. Pengertian kepemimpinan Dawam dan Ta'arifin pada tahun 2004 menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang atau kelompok dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan bisa berupa sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Sedangkan menurut Wahjo Sumijo pada tahun 2003 kepemimpinan bisa juga berarti suatu aktivitas dalam mempengaruhi dan membimbing suatu kelompok dengan segala relevansinya sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang telah disepakati bersama. B. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Menurut Toha, 1995, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggotanya. Kadarusman pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kepemimpinan, leadership, dibagi tiga yaitu 1. Self-leadership, 2. Team leadership, 3. Organizational leadership. 1. Self-leadership. Self-leadership yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. 2. Team leadership. Team leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader, pemimpin kelompok, yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi. 3. Organizational leadership. Organizational leadership dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organizational leader, pemimpin organisasi, yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi. C. Potensi perempuan dalam organisasi. Habibah pada tahun 2015 menjelaskan pada dasarnya potensi yang dimiliki oleh perempuan sebagai individu, sosial dan budaya sebenarnya tidak berbeda dengan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada konteks pola dan gaya kepemimpinannya setiap orang pasti berbeda baik laki-laki maupun perempuan. B. Gaya kepemimpinan perempuan. Dari sudut pandang umum, pria dan wanita memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin. Dari sudut pandang khusus, kepemimpinan pria dan wanita memiliki perbedaan-perbedaan. Glenn Sufi pada tahun 2010 menyatakan bahwa cara pria dan wanita dalam memimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor trait, karena secara konstruksi pria dan wanita memiliki perbedaan-perbedaan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya atau pola kepemimpinan yang sama untuk memimpin bawahan atau anggotanya. Namun harus disesuaikan dengan karakter atau sifat kemampuan dalam tugas setiap anggotanya. Pemimpin yang efektif sebelum menerapkan gaya atau pola tertentu dalam kepemimpinannya harus terlebih dahulu memahami siapa bawahan yang telah dipimpinnya, bisa mengerti kekuatan dan kelemahan anggotanya. Siagian pada tahun 1994 menjelaskan bahwa secara umum dijabarkan dua gaya kepemimpinan yang sangat khas dan melekat dengan wanita, yaitu A. Kepemimpinan maskulin, feminim. B. Kepemimpinan transformasional, transaksional. Pada dasarnya wanita memiliki sifat untuk sukses menjadi seorang pemimpin. Dalam diri wanita ada hal yang lebih menonjol jika kita bandingkan dengan laki-laki, yaitu cenderung lebih sabar, lebih lembut, memiliki empati dan multitasking, mampu mengerjakan pekerjaan secara sekaligus. Wanita juga bertanggung jawab dan suka mengatasi tantangan-tantangan dalam pekerjaannya. Tantangan tersebutlah biasanya yang menjadi puncak karir seorang wanita. Tantangan-tantangan dalam pekerjaannya. Tantangan tersebutlah biasanya yang menjadi puncak karir seorang wanita. Faktor budaya juga terlihat dalam organisasi. Laki-laki dituntut untuk bersikap tegas dalam memimpin.
Tetapi ketika wanita bersikap tegas, dia kerap disebut agresif. Kebanyakan pemimpin laki-laki juga memimpin anak budaya yang laki-laki. Masih sangat jarang ada pemimpin laki-laki yang mementor wanita. Dari contoh tersebut, dapat terlihat bahwa masalah budaya menjadi faktor utama dalam kemajuan perempuan. Gaya kepemimpinan interaktif, yaitu pemimpin wanita selalu lebih cenderung untuk bertingkah laku secara demokratik dan mengambil bagian di mana mereka lebih menghormati dan prihatin terhadap pekerjanya atau bawahannya dan berbagi kekuasaan serta perasaan dengan orang lain atau bawahannya. Schermerhorn, 1999. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai kepemimpinan interaktif yang menekankan aspek hubungan baik melalui komunikasi dan pandangan yang sama. Dalam hal ini perempuan selalu lebih mementingkan hubungan interpersonal, motivasi, komunikasi antar bawahan, berorientasi tugas dan bersikap lebih demokratis dibandingkan dengan lelaki yang biasanya lebih mementingkan aspek rancangan strategi dan analisa. Dalam hal lain, pria memandang percakapan sebagai cara untuk membangun dan mempertahankan statusnya serta cenderung untuk mendominasi. Sementara wanita lebih melihat tujuan pembicaraan tersebut untuk membuat dan menumbuhkan ikatan yang menarik dengan pihak lain dengan membicarakan topik masalah yang mereka hadapi bersama. Wanita memiliki cara serta gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pria. Tidak selamanya wanita selalu dengan sikap feminisme, dan pria dengan sikap maskulinisme. Namun, wanita juga memiliki sisi feminisme dan maskulinisme ketika memimpin. Karakteristik feminisme yang berorientasi pada sikap lembut, sistematis, intuitif, dan mudah peka terhadap orang lain sangat mendukung gaya kepemimpinan wanita. Meski wanita tidak mengadopsi cara berpikir pria, namun wanita juga tidak dapat menghindari kelembutan yang mereka miliki. Dasar dari stereotip wanita ialah kemampuan untuk multitasking yang seluruhnya dapat dikerjakan dalam waktu ataupun konsentrasi yang sama. Berbeda dengan pria yang jika menghadapi masalah kompleks cenderung memperbaikinya secara satu persatu dan melakukannya secara terkontrol. Kepemimpinan wanita yang memiliki sikap untuk bekerja sama dengan orang lain mampu mendorong gaya kepemimpinan sebagai cara untuk mempengaruhi perilaku bawahan, sehingga mereka mampu untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Helen Fisher, seorang penulis dan profesor di Rutgers University, wanita juga memiliki stereotip dasar untuk menjalin networking dan melakukan negosiasi secara baik. Dalam kepemimpinan, kaum wanita lebih cenderung demokratis dan partisipatif, di mana hal tersebut lebih kepada gaya kepemimpinan transformasional dan mendorong keikutsertaan berbagai informasi. Sedangkan para pria lebih cenderung mengarahkan, memberi komando, kendali dan menggunakan wewenang formal, di mana ini merupakan tipe dari gaya kepemimpinan transaksional. Dan itulah video tentang gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki di dalam organisasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.